Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Ketemu lagi dengan Bu Rosita untuk analisa laporan keuangan, dan ini melanjutkan untuk yang kemarin terakhir kita bahas, yaitu tentang rasio likuiditas. Di sini akan saya jelaskan satu-satu isi dari rasio likuiditas. Nah, ini kita masuk ke rasio quick ratio, yaitu rasio cepat. Quick ratio itu apa? Dia adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi atau membayar kewajiban atau utang lancar, atau dimaksud dalam jangka pendek ya, yang kemarin kita sampaikan itu maksimal dalam 1 tahun dengan aset lancar tanpa memperhitungkan nilai persediaan. Jadi nanti nilai persediaan itu kita keluarkan, jadi tanpa memperhitungkan bahwa nilai persediaan itu dimasukkan dalam aset lancar. Artinya nilai persediaan itu nanti diabaikan, gitu ya. Itu. Rumus rasio cepat atau quick ratio atau acid test ratio yaitu bahwa quick ratio berasal dari perhitungan current asset dikurangi dulu dengan inventory, karena tadi disampaikan bahwa persediaan atau inventory itu kita abaikan. Jadi kita tidak masukkan dalam current asset, terus nanti dibagi current liabilitas atau utang lancar. Atau yang di situ quick ratio itu yaitu penjumlahan dari kas ditambah dengan bank, ditambah dengan surat berharga atau efek, ditambah piutang, kemudian dibagi utang lancar atau current liabilities. Kemudian selanjutnya yaitu rasio kas atau cash ratio, yaitu alat bagi perusahaan untuk mengukur seberapa besar uang yang benar-benar siap digunakan untuk membayar utangnya. Artinya apa? Perusahaan tidak perlu menunggu untuk menjual atau menagih utang lancar lainnya, yaitu dengan menggunakan rasio lancar. Berarti apa? Sebenarnya itu benar-benar sudah tersedia, sudah siap digunakan untuk membayar tanpa kita harus merealisasikan atau mengubah dari aset-aset lain atau aset lancar lainnya untuk menjadi uang dulu. Jadi ini benar-benar yang tersedia, uangnya yang tersedia itu berapa? Itu rasio kas. Rumus rasio kas atau cash ratio yaitu cash atau cash equivalent atau yang setara kas, gitu ya. Kas dan yang setara kas itu dibagi current liabilities, yaitu utang lancar. Cash ratio bisa kita rumuskan juga dari kas plus bank dibagi utang lancar. Kemudian selanjutnya ada rasio perputaran kas atau cash turnover, gitu ya. Rasio perputaran kas itu berfungsi untuk mengukur tingkat kecukupan dari modal kerja perusahaan yang dibutuhkan untuk membayar tagihan dan membiayai penjualan. Artinya rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat ketersediaan kas untuk membayar utang dan biaya yang berkaitan dengan penjualan, gitu ya. Jadi nanti ada biaya-biaya yang berkaitan dengan penjualan, kita itu sudah ada ini bahwa dia ada kas yang disediakan untuk hal itu. Hasil perhitungan rasio perputaran kas dapat diartikan sebagai berikut, yaitu apabila rasio perputaran kas tinggi, maka dapat dikatakan bahwa ketidakmampuan perusahaan dalam membayar tagihannya. Ketika rasio perputaran kas tinggi itu mencerminkan ketidakmampuan perusahaan dalam membayar tagihannya. Ketika rasio perputaran kas rendah, itu dapat diartikan kas yang tertanam pada aset yang sulit dicairkan dalam waktu singkat, sehingga perusahaan harus bekerja keras dengan menggunakan kas yang lebih sedikit. Karena dia harus merealisasikan, untuk memperoleh kas itu harus melakukan effort dulu untuk merealisasikan atau mengubah dari aset yang non kas menjadi kas yang berkaitan dengan yang aset lancar ya. Nah itu, tetapi kalau di sini dapat diartikan bahwa kas yang tertanam pada aset yang sulit dicairkan dalam waktu singkat itu, maka yang ada kas yang sedikit yang ada itu harus kita gunakan sebaik-baiknya untuk
melakukan pembayaran tagihan gitu dengan menggunakan kas yang lebih sedikit. Rasio perputaran kas itu diperoleh dari penjualan bersih dibagi modal kerja bersih. Modal kerja itu apa sih? Modal kerja itu yaitu kalau dikatakan tidak modal kerja bersih berarti dikatakan bahwa itu modal kerja kotor. Kalau modal kerja kotor itu yaitu jumlah aset lancar, itu namanya modal kerja kotor. Tapi kalau modal kerja bersih itu berasal dari aset lancar itu nanti dikurangi dengan utang lancar, itu baru modal kerja bersih. Dalam perputaran rasio perputaran kas yang kita gunakan adalah modal kerja bersih ya, di mana berasal dari aset lancar dikurangi dengan utang lancar. Inventory to net working. Ini yang untuk yang terakhir kaitannya dengan rasio likuiditas, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur atau membandingkan antara jumlah persediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan. Modal kerjanya di sini yang modal kerja bersih ya, yaitu aset lancar dikurangi utang lancar. Untuk rumusnya yaitu inventory atau persediaan dibagi current asset dikurangi current liabilitas atau modal bersih ya. Current asset dikurangi current liabilitas itu modal bersih. Nah, bagaimana kalau kita lihat seperti ini? Ini contoh dari hasil pengukuran jenis rasio ya. Ketika di situ di jenis rasionya itu current rasio di 2005, 2006 terus, tetapi kita harus bandingkan dulu juga dengan standar industri. Berapa sih standar industri itu? Berarti standar untuk perusahaan yang sama. Jadi pada industri yang sama gitu ya. Current rasio 2005 2,2 kali, 2006 1,8 kali. Sedangkan standar industri itu dua kali, berarti ketika 2005 itu 2,2 kali, sedangkan 2006 itu 1,8 kali kan berarti mengalami penurunan. Nah, current rasio dikatakan bagus atau memuaskan ketika apa? Ketika nilai current rasio itu lebih dari standar industri. Standar industrinya 2. Ketika 2,2 kali di tahun 2005 berarti itu memuaskan, itu bagus. Tapi ketika 2006 dia mengalami penurunan menjadi 1,8 kali berarti itu kurang memuaskan. Rasio current rasionya. Yang kedua, quick ratio. Ketika hasil nilai dari quick ratio atau hasil hitungan dari quick ratio itu melebihi standar industri berarti itu bagus. Ternyata standar industrinya itu adalah 1,5 kali. Quick ratio-nya berapa? 2,5 kali dan 2,2 kali. Walaupun di 2005 itu lebih besar daripada 2006 dan dia memiliki penurunan, dia mengalami penurunan. Tetapi secara standar industri dia masih memuaskan walaupun mengalami penurunan karena nilainya masih di atas standar industri. Kemudian cash ratio. Cash ratio itu standar industrinya 50% misalnya. Standar industri 50%, sedangkan 2005 dan 2006 perusahaan itu mempunyai angka 80% dan 75%. Itu juga mengalami penurunan, tetapi bisa dikatakan memuaskan atau bagus karena apa? Masih di atas standar industri. Walaupun dari 2005 ke 2006 itu mengalami penurunan sebesar 5%. Selanjutnya kalau nilainya cash turnover, di situ standar industrinya 10. Ternyata 2005 dan 2006 itu mempunyai 7% dan 10%. Berarti ini hampir cuma sampai dengan standar industri. Padahal kalau namanya cash turnover itu juga kalau di atas standar industri dia akan bagus gitu loh. Nilainya akan memuaskan. Sedangkan di sini hanya 10%, sedangkan 2005 7% berarti kurang bagus. Karena standarnya 10 minimal itu ya. Berarti di 2006 itu ya hanya sebatas standar aja, berarti nilainya juga belum begitu memuaskan. Yang terakhir yaitu inventory to net working capital. Yaitu standarnya ketika dikatakan baik ketika dia melebihi standar industri. Standar industri di sini 50%.
2005 memang 28%, sedangkan 2006 itu 52%. Dia mengalami kenaikan, tetapi di 2005 itu memang untuk rasio ini dia kurang dari standar industri, berarti kurang memuaskan, kurang bagus ya. Berarti sudah 2005 seperti itu, 2006 mengalami kenaikan dan kenaikannya itu melebihi standar industri, berarti itu sangat memuaskan. Begitu teman-teman untuk rasio likuiditas. Nanti kita lanjutkan lagi di bab berikutnya untuk rasio selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.